Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, penjelasan mengenai penghakiman yang saya telah sampaikan ini penjelasan yang benar-benar mahal. Anda pasti belum pernah mendengar sebelumnya. Kalau ada buku dan tulisan yang membahas hal ini atau menyangkut hal ini, kebetulan saja sama dengan saya. Dan ini adalah hasil dari sebuah pergumulan panjang, saudara, yang bisa tersusun setelah segala aspek soal keselamatan, soal dosa, dan lain sebagainya dipahami dengan lengkap, lalu bisa sinergi, lalu bisa nyambung, saudara sekalian. Nah, saya kembali mereview apa yang saya telah sampaikan. Kalau dalam bahasa didaktik namanya apersepsi. Ya. Nah, kita tidak bisa memahami mengenai penghakiman kalau kita tidak bisa mengerti apa itu dosa. Ingat yang pertama, bagi orang Yahudi dosa berarti pelanggaran terhadap Taurat. Dan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang belajar Taurat sejak kecil. Taurat itu berisi 10 perintah Allah, ada syariat, undang-undang sipil, misipatim dalam bahasa Ibraninya, dan undang-undang ibadah yang namanya kuhim, aturan sembahyang. Berapa kali sembahyang, ke arah mana, ya, ke arah Yerusalem dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, orang-orang Yahudi nanti akan dihakimi berdasarkan Taurat. Berdasarkan Taurat. Nanti akan dihakimi berdasarkan Taurat. Tapi Pak, kan tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, kata Alkitab. Benar sekali. Sebaik apapun orang tersebut, ia tidak bisa selamat. Tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hal itu disampaikan oleh Paulus khususnya dalam surat Roma dan beberapa surat yang lain. Berhubung orang Yahudi yakin bisa beroleh kebangkitan karena melakukan hukum Taurat. Mereka begitu yakin ada pengampunan karena ada darah domba yang disembelih. Tapi mereka tidak percaya dan tidak menerima bahwa darah domba hanya voucher. Darah domba tidak bisa menyucikan. Yang bisa menyucikan darah Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, sebaik apapun mereka melakukan Taurat, tidak selamat. Tuhan berkata, lebih baik kamu tidak pernah ketemu aku, tidak melihat aku. Kamu masih bisa dihakimi menurut perbuatan berdasarkan Taurat. Daripada kamu melihat aku, kamu menolak, kamu tidak selamat. Di sini saja Anda perlu merenung dan mengerti. Satu ini dulu, saudara. Saya ulangi. Orang Yahudi dihakimi menurut Taurat. Oke? Bagi orang Yahudi yang tidak pernah mendengar Injil, ya Samuel, Abraham, Daniel, dan lain sebagainya itu, dan banyak lagi, itu dihakimi menurut Taurat, saudara. Dan kalau mereka melakukan Taurat dengan baik, mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Nah, kalau ada orang berkata, tapi tidak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Pak. Betul. Pasti ada salahnya, ya. Tapi jangan lupa ada darah domba yang disembelih. Dan Tuhan telah menunjukkan ini loh way out-nya, ini solusinya. Kalau kamu tidak bisa melakukan Taurat dengan sempurna, ya tapi ada darah domba. Paham, saudara? Jadi mereka diyakini menurut Taurat yang tertulis itu, saudara. Dan kalau mereka tidak berhasil melakukan dengan sempurna, ada solusinya darah domba. Jadi masih boleh masuk dunia yang akan datang. Nah, masalahnya adalah orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka mendengar Injil. Mereka mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya alat pembayaran yang resmi. Alat pembayaran yang legal. Darah domba itu hanya voucher. Alkitab berkata, darah domba tidak bisa menyucikan. Darah yang sesungguhnya adalah darah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus ditolak. Apa artinya voucher itu? Paham? Maka Tuhan mengatakan, lebih baik kamu tidak pernah melihat aku.
Tapi kalau kamu berkata kamu melihat aku, jadi kekal dosamu. Tidak ada pengampunan. Nangkep nggak di sini, saudara? Haleluya. Ini aja mesti dikupas bolak-balik baru, oh gitu toh. Maka saudara harus tekun dengar begini, jadi cerdas dan pinter. Dan bukan hanya untuk ngerti. Ini menjadi landasan Anda masuk kekekalan. Percaya dah. Anda akan punya kualitas hidup kekristenan yang baik dan benar. Dengan pengertian akan kebenaran secara lengkap dan utuh. Jadi penghakiman mereka berdasarkan Taurat yang tertulis. Masalahnya orang Yahudi pada zaman Yesus yang mendengar Injil. Apa tadi? Karena menolak, tidak ada pengampunan. Yang percaya selamat, yang tidak percaya tidak selamat. Yang tidak percaya maksudnya orang yang mendengar dengan benar. Ingat, mendengar dengan benar, tapi menolak tidak selamat. Kan saudara kalau baca Alkitab konteksnya harus konteks zaman, betul? Kamu kalau tidak melihat apa yang kulakukan, kamu tidak melihat mujizat-mujizat dan membuktikan aku berasal dari Allah, kamu tidak melihat, kamu nggak salah loh. Sekarang kamu tidak ada alasan kenapa kamu menolak aku, betul? Begitu firman Tuhan, saudara. Nah kalau kita lihat ayat Alkitab lagi ya waktu kita habis. Tapi percayalah semua yang saya katakan begitu dikatakan dalam firman Tuhan. Jelas? Nah bagaimana dengan orang yang tidak mendengar Injil? Dihakimi menurut perbuatan. Sebab Allah menulis Taurat di dalam kardia dalam hati. Dan nanti di penghakiman, suara hati sunai deses ikut bersaksi. Artinya apa? Artinya begini. Dia mendengar, hatinya, artinya jiwanya tahu. Tidak boleh mencuri, orang tua harus dihormati. Itu kan Taurat yang tertulis dalam hati. Prosesnya adalah apa? Pewarisan dari Adam ke anak cucunya. Mereka tidak punya Taurat yang tertulis di atas kitab. Tetapi mereka mengerti hukum moral itu. Nah nanti dalam penghakiman, hati nuraninya turut bersaksi. Artinya begini, you tidak bisa bilang, nggak tahu loh. Karena hati nuranimu tahu dan kamu melanggar. Tahu maksudnya? Selemah apapun suara hatinya, dia ikut bersaksi. Ya sih, saya ngerti itu salah, betul? Tapi aku lakukan. Salah kan? Hati nurani atau sunai desis ikut bersaksi. Sunai desis, sun bersama eido tahu, ikut tahu. Hebat ya? Sunai desis, bahasa Yunani dari dua kata sun dan eido atau oida. Oida artinya no, mengerti, no, tahu, ikut tahu, ia bersaksi, tahu kan? Ya, nuraninya tahu, selemah apapun nuraninya tahu. Tapi dia menolak, dia melakukan pelanggaran, salah. Sunai desis artinya ikut tahu, nuraninya ikut tahu. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Nah, di dalam Wahyu dikatakan ada banyak kitab-kitab yang dibuka, betul? Kitab-kitab itu mewakili pengertian hukum yang dimiliki masing-masing individu atau masing-masing suku bangsa. Tidak mungkin dong Anda saya hakimi dengan kitab yang Anda nggak tahu, betul? Sesuai dengan hukum yang Anda tahu dong, amin? Alkitab itu cerdas, saudara. Cerdas, hebat. Dan nggak terbantahkan hal ini, saudaraku. Nah kemudian masalahnya bagaimana orang yang mendengar Injil tapi salah. Nah ini yang paling repot, saudara. Tapi saya mau kasih satu kalimat. Anda mau terima silahkan, nggak terima silahkan. Orang yang mendengar salah sama dengan tidak mendengar. Ngerti maksudnya? Anda ngerti maksudnya? Kalau mendengar salah sama juga nggak mendengar, tahu nggak saudara? Misalnya, saya berkata ada sepeda tuh. Oh sepeda, fungsinya apa? Wah itu kalau you naik jatuh itu. Kalau you naik itu jatuh. Iya ya. Habis sudah cuma dua gini nggak ada yang nopang gitu. Iya jatuh you kalau naik itu. Tapi kalau jatuh bisa patah tanganmu. Itu roda bisa muter-muter ke belakang sendiri loh. You kalau naik begini tiba-tiba bisa begini sendiri tuh Pak. Waduh kalau begitu saya nggak naik sepeda. Dia salah mendengar berita tentang sepeda. Lalu dengan naik sepeda.
diomelin. Salah lu sendiri, nggak terima nasihat, terima sepeda. Gimana gua mau terima? Gua daripada jatuh mendingan kagak dong. Nggak, lu nggak terima sepeda dihukum. Adil nggak? Adil nggak? Tidak. Salah informasi sama dengan tidak mendengar. Kecuali Tuhan sendiri yang ngomong seperti orang Yahudi, udah jelas tahu, nolak. Juga ada alasan buat nolak. Dan ada orang-orang yang mendengar secara benar, tapi menolak. Siapa itu? Ya nanti kita lihat aja siapa. Tuhan mengatakan begini. Kalau orang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan kamu. Artinya apa, saudara? Bagaimanapun di dunia ada nurani-nurani yang baik. Dan mulai berkata, ini bener loh. Ini bener loh. Itu mesti dibedah nih ayat itu, saudara. Ini bener loh. Maka Tuhan berkata yang tidak melawan kamu, di pihak kamu. Dan faktanya di dunia ini, saudara, ada orang-orang yang tidak menyerang Kristen, tapi tidak pernah jadi Kristen. Lalu gimana, Pak? Sebaiknya tidak saya jawab. Sebab saya jawab mungkin tidak menambah iman. Saya tidak jawab juga tidak mengurangi iman. Tapi kepada orang-orang yang dekat dengan saya jawab. Sebab banyak saudara yang tidak rela orang seperti itu masuk dunia akan datang. Kalau saya ucapkan satu kalimat, saudara juga mungkin ketawain saya. Pengen tahu? Bukan tidak mungkin nanti di surga ada sekolah. Sebab yang masuk dunia akan datang itu tidak semua sempurna. Pengertian sekolah bukan kayak sekolah yang sekarang ada. Ada pendidikan, ada pengaturan, ada pendidikan, ada penertiban. Nah makanya kalau khutbah soal surga harus hadir. Apa alasan saya bicara ini? Penjahat di samping salib Tuhan misalnya, dia boleh percaya Yesus itu datang dari Allah, betul? Kira-kira sebaik-baiknya dia ada brengseknya nggak? Lalu masuk dunia akan datang, mungkin nggak dia bisa nakal-nakal dikit? Jangan-jangan nakal-nakal banyak, perlu dididik nggak? Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Saya mau nanya, Rahab yang menjadi nenek moyang Mesias, pelacur nggak? Dia cuma nolong mata-mata Israel. Ngerti nggak pelacur itu wataknya kayak apa? Sebaik-baiknya dia. Kira-kira Rahab masuk surga nggak? Nanti belum nama-nama lain yang saya sebut. Nah yang begini kan Anda baru, oh iya ya, gitu loh. Nangkep saudara? Jadi yang menjadi masalah sekarang harus tidak menjadi masalah. Bagaimana dengan orang yang salah mendengar Injil? Kalau di pedalaman Padang, pedalaman Aceh, pedalaman Papua, atau pedalaman Afrika yang majority bukan Kristen misalnya, mendengar Injil itu salah. Yesus itu orang bule, padahal itu orang Asia. Lihat wajahnya tuh, gambarnya itu. Matanya biru, kulitnya putih. Itu agamanya orang Eropa. Kamu orang Jawa, ngapain beragama? Agamanya bule. Nah kan salah denger nih saudara. Orang bule itu goblok-goblok loh. Namanya manusia loh dianggap Allah. Mana mungkin Allah punya anak, bininya sopo. Dia nggak ngerti anak itu apa artinya, bla bla. Sekarang kira-kira bagaimana orang mempercayai Yesus? Salah mendengar sama juga tidak mendengar. Dia mendengar Injil, dia menolak. Bu, Pak, jangankan orang non-Kristen. Orang Kristen saja juga salah mendengar. Lalu gimana Pak kalau orang salah mendengar? Kalau dia memang punya moral baik, dia bisa berbuat baik, sama pembantu baik, sama orang bawahan baik, dia bisa masuk dunia akan datang. Tetapi tidak jadi keluarga Allah. Tidak jadi keluarga Allah. Tapi kalau dia nggak baik, biar dia pendeta. Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Kok mirip Pak? Ya iya, percaya itu artinya menyerahkan diri kepada. Percaya artinya mengikut jejak Tuhan Yesus. Tidak murah. Nah kalau saudara mendengar Injil yang salah, itu kan Injil yang devaluatif. Injil yang merosot nilainya seperti rupiah. Dan Injil yang merosot nilainya akan melahirkan, menciptakan orang-orang Kristen yang nilainya merosot. Kristen itu bukan membuat orang jadi baik, jadi sempurna. Meninggalkan manusia lama sampai tingkat lahir baru, itu prosesnya mahal. Jadi ingat, di dalam kekristenan tidak ada istilah tak kasih murah. Yang ada tak kasih mahal.
Oke, saudara. Sekarang kita masuk bagaimana penghakiman terhadap orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian baru. Sudah jelas, yang mendengar Injil menolak. Kalau tidak tahu, Pak, ya Tuhan kan yang tahu dia menolak atau tidak. Ada yang mendengar Injil salah, lalu reaksinya menyerang. Orang-orang begitu itu pasti kena antikris. Pasti. Makin mengenal agamanya, makin fanatik agamanya, makin memusuhi Tuhan Yesus. Kan orang itu makin beragama akan makin mencintai orang lain, bahkan agama lain. Bukan kompromi loh. Kalau saudara jadi orang Kristen yang benar, mengerti kebenaran, makin fanatik dengan Tuhan Yesus, Anda makin memahami orang lain. Misalnya, Anda punya supir orang non-Kristen. Anda nggak akan memaksakan Anda punya baju ke dia. Nggak mungkin bisa. Karena dia sudah punya mindset salah. Jangankan orang non-Kristen. Murid-murid Tuhan Yesus dididik 3,5 tahun masih on. Paham saudara? Apalagi yang salah mendengar, tidak mendengar Injil dengan benar, tidak berpendidikan. Yang Anda lakukan cuma satu. Membuat dia tidak melawan Tuhan Yesus. Itu aja. Siapa tahu dia akan dihakimi menurut perbuatan. Tapi kalau dia mendengar Injil lewat kebersamaan dengan Anda, lalu sama Tuhan Yesus, udah, lu memang roh antikris. Itu yang kita lakukan. Bawaan kita, pembantu rumah tangga kita, mereka harus melihat kesaksian yang baik dalam hidup kita. Sampai mereka berkata, Bapak ini baik sekali. Sehingga ia tidak melawan Tuhan Yesus. Siapa tahu masuk dunia akan datang. Majikannya jadi wali kota, jadi masyarakatnya. Anda bisa mengerti? Jangankan kepada orang Kristen, non-Kristen pun kita baik. Lalu kalau kita melihat agama lain, tapi mengajarkan kebaikan kepada umatnya, jangan paksa-paksa masuk Kristen. Zaman Siddhartha Gautama, tidak kenal Injil. Dia betul-betul pengen menolong orang miskin. Dia meninggalkan keduniawian. Mudahkah dia masuk neraka? Cerdaslah. Kalau you jadi Kristen, you harus seperti Tuhan Yesus. Karena nggak ada program lain. Kamu harus dikembalikan ke perancangan semula. Dan rancangan semula itu Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan orang dihakimi menurut imannya. Tidak ada. Orang dihakimi menurut perbuatan. Jadi kalau orang mendengar Injil dengan benar, dia menolak binasa. Tapi kalau tidak mendengar Injil atau mendengar salah, yang harus saudara pahami dengan benar hal ini. Wah, kalau begitu mendingan gua nggak jadi Kristen, Pak. Agama lain bisa masuk surga. Itu perkataan bodoh. Sebab kalau saudara mendengar Injil jadi Kristen, entah dari kecil Kristen, entah karena jodoh dan lain sebagainya, you termasuk umat pilihan. Tetapi bukan orang yang terpilih saja yang selamat, tetapi orang yang setia. Atau kalimat yang tepat, Anda termasuk orang yang dipanggil. Tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dan yang terpilih sedikit yang setia. Paham saudara? Jelas diyakini menurut perbuatan. Sekarang kita masuk bagaimana orang Kristen. Tidak ada penghakiman. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai kalau sudah mendengar Injil, tetapi menolak Injil, dia sudah ada di bawah hukuman. Yohanes pasal 3 ayat 16-18. Dibaca dulu. Sampai di sini. Mulai rumit saudaraku. Yohanes 3:16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cerdas ya saudara. Yang percaya pasti mendengar Injil dong saudara. Amin. Bisa percaya, kan iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Terus, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Maksudnya begitu datang jebret lalu, mana yang baik, mana yang buruk. Belum, menyelamatkan. Dia tidak bermaksud mau menghukum. Dia bukan Allah yang model mana yang baik. Selamat, yang nggak baik, binasa.
Allah yang menghendaki semua orang selamat. Tahu? Aku datang bukan menghakimi tapi menyelamatkan. Tapi kalau aku sudah datang, kamu menolak. Berikutnya baca. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Memang dia datang bukan untuk menghukum kok. Terus. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sudah. Aku itu datang bukan untuk menghukum sebenarnya. Tapi karena kamu menolak, kamu jadi terhukum. Lebih baik kamu tidak melihat aku, kamu bisa dihakimi. Dan kemungkinan masuk dunia akan datang. Bisa daripada kamu melihat aku tidak percaya. Kamu sudah di bawah hukuman. Terus. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, oke, cukup. Saudaraku sekalian yang kekasih, penghakiman mereka sudah berlaku atau terjadi sejak masih hidup di dunia. Orang yang tidak percaya sudah di bawah hukuman. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah mulai diproses. Sudah mulai dihakimi. Kalau saudara memperhatikan satu teks Alkitab, saudaraku sekalian, 1 Petrus 4 ayat 17, perhatikan. 1:4-17. Demikian firman Tuhan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, penghakiman, krino, ya saudara, itu artinya pemisahan, memisahkan, distinguish, separate. Terus. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Tuh. Yang percaya saja diperhadapkan kepada satu tantangan. You benar-benar percaya enggak? Kalau tidak, kamu juga dipisahkan. Kalau saya membaca ayat sebelumnya soal penderitaan. Orang yang menderita itu berhenti berbuat dosa. Aniaya memurnikan. Orang mau nyaman di dunia, nggak bisa jadi anak Tuhan. Nggak bisa. Sebenarnya menjadi Kristen ikut Tuhan Yesus itu menyusahkan diri. Really. Menyusahkan diri. Benar, saudara. Benar, saudara. Berjuanglah masuk jalan sempit. Sebab lebar jalan, dan gampang orang masuk. Itu kebinasaan. Yang sempit sedikit. Jadi penghakiman dimulai dari rumah Allah. Nah ini saya singgung berkenaan dengan bahwa orang yang tidak percaya sudah di bawah hukuman. Oke, saya teruskan ya. Kita sekarang masuk di hidup perjanjian baru. Bagi orang percaya, tidak ada penghakiman untuk menentukan selamat atau tidak, karena pasti selamat. Nah, kita belajar apa itu dosa ya. Kalau bagi orang Yahudi dosa pelanggaran terhadap Taurat, bagi orang non-Yahudi pelanggaran terhadap nurani, suara hati, bagi orang pada zaman Yesus dosa berarti penolakan terhadap Injil. Paham ini? Oke saudara? Bagi orang Kristen dosa berarti hamartia. Hamartia. Hamartia artinya luncas atau meleset. Dan kata luncas atau hamartia ini tidak ada unsur kejahatan. Tidak fatalistik. Jadi kalau bicara mengenai dosa dalam lingkungan Kristen, itu sebenarnya tidak fatalistik sama sekali. Artinya hanya meleset. Dan ditulis 296 kali kira-kira. Jadi, dengar kata dosa itu jangan lalu asumsi saudara. Saudara samakan dengan dosa menurut pengertian agama lain atau agama Yahudi perjanjian lama. Dosa itu hanya meleset. Sebab ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ini dasar pemikirannya. Semua dosa dunia telah dipikulnya, selesai. Amin. You percaya kepadaku, you jadi anakku. Nggak masalah lagi dosa. Tapi keadaanmu masih meleset, belum seperti yang ku kehendaki. Sebab kalau kamu datang padaku jadi anakku, ku ampuni dosamu. Pengampunan dosa berarti kesediaan kamu diperbaiki. Bukan hanya dosa diampuni, diampuni.
diampuni untuk diperbaiki. Dan keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. So, kalau you terima Yesus, you jadi anak yang mau diperbaiki. Nah, proses perbaikan itulah yang menjadi tekanan dalam hidup kekristenan. Kalau belum tepat seperti yang Allah Bapa inginkan, you masih meleset. Dan semua kita juga sekarang masih meleset. Artinya masih berdosa. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Kemelesetan. Enak dong Pak, kita bisa bikin dosa. Berarti emang dasar lu kagak selamat. Nah, hal ini tidak membuat Anda jadi sembrono. Justru Anda menjadi orang yang jadi pesakitan. Karena kamu harus sempurna seperti Bapak. Ini loh targetnya. Sedangkan kita nembak itu boro-boro ke sini, mungkin masih di sini, tapi masih ada lingkarannya di sini. Begitu, saudara. Pak, kalau orang belum sampai ke sini sudah mati di sini. Banyak saudara yang mati di sini. Selamat, tapi posisinya itu berbeda. Maka ada grid-grid. Nah, ketika Paulus berkata, aku berusaha berkenan kepada Allah. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Itu artinya, aku berusaha untuk mencapai tingkat sesuci-sucinya, sebenar-benarnya. Karena aku akan dihakimi. Kata dihakimi itu bema. Bema itu artinya apa? Mengukur langkah. Kata bema itu sebenarnya artinya mengukur langkah. Mengukur langkah. Hebat ya? Hakiman itu, bema itu artinya mengukur langkah. Pasti selamat, tapi langkahmu seberapa? Jadi orang percaya nggak dihakimi lagi. Artinya tidak menghadapi penghakiman antara selamat tidak selamat. Jangankan kita, saudaraku, yang boleh punya privilege seperti itu. Penjahat yang baik di samping salib Tuhan pun juga tidak mungkin masuk neraka. Udah nggak mungkin masuk neraka atuh. Betul? Nah, saudaraku, kalau nggak masuk neraka berarti masuk surga, Pak. Nah, nanti kita bicara soal surga. Karena surga itu jelas panjang, saudara. Kalau boleh saya kasih sedikit kutipan, pengen tahu? Hari ini surganya manusia belum ada. Atau kalaupun ada masih kosong. Nah, kalau orang mati ke surga, di Hades masih roh. Kalau sudah dibangkitkan, baru ditempatkan alam fisik. Itulah surga. Yang dibangkitkan juga bukan orang-orang yang sudah sempurna. Jadi perlu pendidikan yang tadi saya bilang itu. Maka perlu pemerintahan. Kalau orang berpikir bahwa surga itu alam lain, ya mesti periksa Alkitab ya. Oke. Orang percaya yang sungguh-sungguh atau benar tidak akan dihakimi untuk melihat kemungkinan ditolak atau diterima oleh Allah. Sebab orang percaya pasti selamat. Kalau ada semacam pengadilan, maka hal itu menentukan bagian yang akan diterimanya. Nah, Anda tahu bahwa kata pengadilan adalah bema, artinya mengukur langkah atau langkah yang diukur. Ini mengagumkan firman Tuhan itu. Nah, jadi orang Kristen jelas dong, tidak dihakimi dong. Karena di prosesnya sudah hidup dong. Kalau you nolak di proses, emang lu kagak arep masuk surga. Mengerti gak? Amin. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Sejak di sini. Udah merdeka dong. Tapi saya itu mau diproses nggak? Kalau nggak mau, emang dasar gak mau diselamatkan. Paham nggak, saudara? Itu maksudnya. Hebat sekali firman Tuhan itu. Hebat sekali. Jadi dengan demikian penghakiman dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, bagi orang Yahudi dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Dua, bang pertama, bagi orang Yahudi dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Dua, bagi orang non-Yahudi dihakimi menurut Taurat yang ada di dalam hati. Taurat yang tertulis dalam kitab itu orang Yahudi. Bagi non-Yahudi yang tulis dalam hati. Itu sebabnya banyak buku-buku yang akan menjadi acuan penghakiman itu di Wahyu pasal 20. Tiga, orang yang tidak menerima Injil, maaf tadi bagi orang non-Yahudi dihakimi menurut Taurat yang terus di dalam hati, termasuk orang yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Kalau yang salah mendengar Injil, kalau masih meragukan, udah kita singkirkan dulu supaya jangan ada pertikaian di antara kita. Betul nggak?
Ya, supaya demi keselamatan kau dan aku, kerukunan kita bersama. Orang yang tidak menerima Injil sudah di bawah hukuman. Yohanes 3:18. Oke? Jelas. 4. Orang percaya tidak di bawah penghakiman karena pasti selamat. Dalam Alkitab kita tidak pernah menemukan bahwa seseorang akan dihakimi menurut iman. Udah selamat. Cuma apakah dia masuk proses untuk layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus atau tidak? Nah, yang keempat ini. Kalau orang sungguh-sungguh mengerti siapa Bapak, bagaimana karakternya, itu lewat proses belajar, saudara. Amin. Lewat proses belajar yang tekun gitu, saudara. Orang menuju ke sana. Makanya orang Kristen itu tidak ragu-ragu. Tidak ada kata mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Yakin selamat. Cuman di mana tempatnya? Nah, kalau ada orang Kristen berkata, Pak, saya sih Pak ya, jujur ngomong ya Pak ya. Saya sih jujur ngomong ya Pak. Yang penting masuk surga, biar saya tukang sapu. Itu orang yang gak selamat rata-rata. Kurang ajar sama Tuhan. Ini persis begini loh. Orang tua kerja keras dari pagi sampai malam, bisa punya duit, lalu anaknya, Mam cukup ya SD saja. Emang dasar lu gak pantas jadi anak papa mama. Ngerti gak saudara? Saudara itu memang ditentukan. You di posisi mana? Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, biar nanti kami duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Maksudnya, kalau Yesus jadi raja, satu jadi menteri dalam negeri, yang kedua jadi menteri urusan apa gitu loh saudaraku. Jadi perdana menteri. Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena di otak mereka Tuhan Yesus akan jadi raja di Israel, di Yerusalem. Ngerti? Herodes, Pilatus nyingkir, Tuhan Yesus akan jadi raja seperti Daud. Di otak mereka itu begitu. Lalu Tuhan berkata, apa kamu mau minum cawan yang ku minum? Artinya menderita. Mau. Oh iya, memang kamu harus menderita. Ya, kamu memang harus menderita sih. Untuk duduk di sebelah kanan kiriku, kamu harus menderita. Tetapi, hal duduk di sebelah kanan kiriku, itu bukan pemenangku, Bapak yang menentukan. Itu prerogatif Bapak di surga. Soal Anda jadi wali kota, perdana menteri, atau gubernur, itu Bapak yang menentukan, bukan Tuhan Yesus. Kalau sampai Allah Bapa yang menentukan, Anda tidak serius, itu kurang ajar sama Bapak di surga. Paham nggak saudara? Coba ini hebat loh, orang nggak pernah kepikir bahwa posisi yang ditentukan masing-masing individu diplot oleh Allah Bapa. Seperti aku menghormati Bapak, kamu juga menghormati Bapak. Jadi kalau orang berkata, yang penting saya masuk surga Pak, biar cuman jadi tukang sapu, itu kurang ajar. Tidak menghargai kedaulatan Allah. Maka setiap orang Kristen harus bergerak terus untuk mencapai setinggi-tingginya, setepat-tepatnya, supaya rancangan Allah yang ditentukan bagi setiap individu digenapi. Makanya kalau banyak orang Kristen ya, yang masih duniawi, yang kemakmuran, lalu nyanyinya begini, menggenapi rencanamu. Coba tanya, ngerti nggak dia apa itu menggenapi rencana Tuhan? Maksudnya apa? Tahu nggak? Pasti nggak tahu. Anda aja yang ikut jelasin nggak tahu, kecuali hari ini mulai tahu. Betul nggak? Loh iya kan saudaraku. Anda nggak kepikirkan, Anda di tempat yang luar biasa di kerajaan Allah Bapa di surga. Makanya jangan urusan yang nggak perlu diurus. Kita hidup nggak lama kok. Semua yang kita genggam akan kita lepas. Tapi yang kita perjuangkan untuk kemuliaan Tuhan, itu abadi. Tuhan juga tahu, ketika kamu umur 35 tahun, kamu baru mendengar Injil. Tuhan tahu, ketika kamu umur 50 tahun baru mendengar Injil. Tahu kamu sehebat-hebatnya, kamu cuma sampai di sini. Tuhan juga tahu. Tetapi, karena kamu malas, kamu cuma sampai di sini. Paham, bisa mengerti saudara? Makanya prosesnya mulai sekarang. Orang Kristen itu ya saudara, begitu berteriak begini, Tuhan bentuk aku, hati-hati. 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 Aku mau sempurna seperti Yesus. Wah,
Untuk dagingmu bencana, kamu akan dirobek-robek. Tapi kalau orang nggak punya komitmen begitu, Allah nggak bisa garap. Kalau Allah garap, iblis bilang gini, orang dia nggak mengasihi engkau. Allah juga punya keadilan, saudaraku. Allah nggak bisa bilang, suka-suka gua dong. Nggak bisa. Allah punya prinsip asas keadilan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang nggak mengasihi nggak bisa. Wah, dulu waktu muda saya ngomongnya ngototnya minta ampun, sekarang saya cabut sebagian. Ketika saya sadar, saya cabut. Saya bilang, Tuhan, kalau aku berani berbuat dosa, kutuklah aku. Gila loh. Lebih baik aku mati daripada aku hidup tidak benar. Waduh, pokoknya gila-gilaan loh. Tapi hari ini tetap saya pelihara nekat seperti Tuhan bentuk aku. Aku mau sempurna. Oh, enggak, saya kurangi. Jangan ngomong besar. Oh Tuhan, kalau gua benar bunuh anakku. Orang yang ngumbar-ngumbar kata begitu, dia nggak ngerti bahwa Allah itu akan memenuhi apa yang menjadi janjimu. Tapi orang Kristen seringkali janji begitu, Tuhan, kalau ini goal bisnisku, aku akan berkati pelayanan pekerjaanmu, aku akan dukung. Waktu dia miskin begitu, dia tipu-tipu Tuhan. Terus Tuhan tidak nuntut. Ya udah, lu lupa ya. Diingetin sekali dua kali, setelah itu dilupakan. Udah, ntar urusan belakangan. Makanya orang-orang yang ngotot itu prosesnya berat. Seperti saya ini, waduh saudaraku, prosesnya berat. Kan dari muda kan lagunya, jadikan aku orang kudusmu. Mau, gua gosok lu lecet. Bentuk diriku makin saleh. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Masih muda nyanyi lagu itu saya. Jadikan aku orang kudusmu. Wah, hebat itu. Kalau orang jadikan aku orang-orangan. Bentuk diriku makin salah. Ah, itu suka-suka deh. Seperti tikus. Suka nyolong. Diseret KPK baru tahu rasa. Jadi sebenarnya itu tergantung komitmen saudara. Makanya kalau orang bertumbuh terus, itu kematian sampai menggairahkan. Menggairahkan. Bukan satu spekulasi atau untung-untungan. Pasti selamat. Wah, minimal wali kota. Minimal. Tapi kalau nggak jelas pengorbanan saudara, boro-boro hansip. Selamat pun belum tentu. Makanya takut saudara. Seperti orang kalau sekolah tiap hari belajar, semua soal dikumpulkan, bang soal dikumpulkan, dia latihan terus. Dia kalau menghadapi ulangan begini. Tapi kalau Anda nggak pernah belajar, masuk ruang ujian ini, mati aku. Ngerti nggak saudara? Makanya Anda belajar kebenaran itu maksudnya. Oh gitu ya. Paham saudara? Ngerti kan? Oh pengadilan begini, orang Kristen harus sempurna. Oh di surga itu apa? Nah nanti saya ngomong surga itu. Nah pemerintahan. Baru nyambung ke sini. Pantesan aku harus punya komitmen untuk seperti Bapak. Karena Tuhan membutuhkan hulu balang. Hulu balang yang mendampingi dia. Sekarang mulai lenyap itu. Bayangan nanti kalau mati kita antri dihakimi. Udah enggak ada tuh bayangan. Begitu mati jebret dijemput Tuhan Yesus. Langsung dijemput. Paling tidak malaikat yang suruh turun. Saudara harus mengenal banyak kebenaran sampai komprehensif. Tahu maksudnya? Maka saudara punya bangunan itu harus lengkap. Udah lengkap utuh baru. Anda punya hidup dirubah. Rubah ya saya. Karena mengerti banyak. Paham saudara? Dan Anda akan jadi asik begini. Ini mahal. Walaupun Anda dapat tahu begini, lalu ngomong sama orang yang diketawain, nggak usah ngomong, nggak perlu. Tapi Anda simpan terus sampai banyak. Begitu Anda punya kesempatan ngomong, jebret. Orang pasti kaget, kok you ngerti ya? Lu sekolah teologi ya? Iya. Di mana? Nanti different saudara. Pasti berbeda. Kalau saya lihat begini nih, saya mau tanya, saudara di mana? Saudara jangan lupa.
Kerja keras betul, harus kuliah, cari nafkah, iya. Tapi masuk ke wilayah ini mesti. Sebab semua yang kita perjuangkan dalam hidup, semua akan lenyap. Nggak ada yang kita genggam, saudara. Nggak ada yang bersisa. Tetapi yang kita perjuangkan untuk sempurna seperti Bapa, itu abadi. Dan untuk itu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Keselamatan itu mahal. Jangan disimpangkan kepada perkara lain. Tinggalkan dunia. Jangan menoleh ke belakang. Bayangkan, doa pagi gak pernah. Kalau sampai selamat orang seperti ini, malaikat salah masukin. Dan pasti ketahuan nanti, loh kok bisa masuk ini orang? Hei Kat, ini kok bisa masuk? Aduh maaf Tuhan, salah. Saya sedih loh. Mau marah salah. Kesel nanti tidak baik. Kemarahan atau perkataan yang gak disukai itu bisa membuat orang jadi gak bertobat. Tapi gimana saya nggak marah, saudara, nggak sedih. Lihat orang bisa sibuk melihat bola sampai pagi, ngomongin bola. Tapi you nggak ngerti, buka kitab Yudas saja nggak ngerti. Mau soal kitab Yudas, Pak? Bukan, saya marah loh, saya sedih loh. Nih kalau saya nggak nunjukin marah begini, ntar lo masuk neraka, lo marahin gua loh. Ya Pak Eran nggak marah sih waktu itu. Jadi kalau saya nggak dimarahin, saya nggak tahu salah gua apa. Masa lu gua maki-maki? Orang gua setengah marah aja lu marah, gimana kalau gua marah? Beneran. Amin. You harus jadi orang besar. Ajarkan kebenaran, bro. Amin. You nggak salah sampai di sini. Jangan mikir soal hidupmu hari ini, pikir kekekalan. Dan untuk itu Anda punya mindset harus dirubah. Banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Dia tidak punya target sama sekali. Tetapi bisa seneng banget gitu dengan banyak kesenangan dunia. Bahaya, saudaraku. Saya mau tanya, Anda di mana sekarang? Saya mau tanya, Anda punya target nggak sampai seperti Bapak? Anda kalau tidak mau dihakimi, itu mesti masuk sini. Jadi begitu Anda mati, Anda termasuk orang saleh, Anda dijemput Tuhan, dibawa ke hadis yang nyaman. Tapi, kan di hadis yang nyaman itu kan cuma nunggu, betul nggak? Lebih baik kita nunggu di sini, daripada nunggu di sono. Artinya panjang umur, melayani Tuhan, saudaraku. Oke? Panjang umur. Kita nunggu di sini. Siapa tahu Tuhan datang pada dekade kita masih hidup. Saudara punya target itu, mulut saudara masih bocor nggak, jujur nggak, you punya kelakuan. Ini kita mesti punya target di sini. Kalau nggak mau dihakimi. Dan kita serius untuk itu, saudara. Harus komprehensif pengertian saudara. Kalau cuma sepotong-sepotong belum merubah. Anda pasti menyukai dunia. Masih banyak kesibukan yang Anda senang dan menarik dan tenggelam di situ. Tapi kalau komprehensif pengertianmu, sendirinya nggak suka nanti. Sendirinya Anda kan nggak suka. Anda bisa melewatinya. Lalu karena banyaknya ajaran sudah ngawur, dipikir ini karangan saya. Ini cuma bantuan saudaraku sekalian. Kerangka untuk berpikir supaya memahami kebenaran itu apa. Ini kerangka yang sangat tepat untuk bisa mewakili kebenaran yang saya kemukakan. Kita kalau sampai tahu kita di mana, wah saudara, kita akan terus berusaha. Saya baru sampai di sini. Aduh, saya belum seperti sana. Terus orang seperti ini haus dan lapar akan kebenaran. Anda tahu nggak kalau orang mau mati, kalau dibawa ambulan dalam kondisi yang sedang krisis gitu, itu 5 menit itu berharga sekali loh. 5 menit berharga sekali. Wah, ngibul gitu. Ngibul. Artinya ngibul, duit nggak bisa menjawab. Tapi kadang-kadang orang berpikir kalau kaya itu lalu panjang umur, belum tentu. Orang makin panjang umur kalau dia tidak bertobat makin banyak dosanya. Lebih baik mati buru-buru. Kalau Anda panjang umur, Anda bisa mengumpulkan harta lebih banyak. You melayani lebih efektif. You melayani kemuliaan kebesaran nama Tuhan dan itu indah sekali. Amin.